adik-adik semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita, diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Apa itu sumber daya alam? Ya, benar sekali. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dimanfaatkan agar hidup kita menjadi sejahtera. Nah, berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika habis dapat dihasilkan kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikarenakan terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Karena sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Adapun contohnya, ada tanah, ada air, ada hewan, ada tumbuhan, dan sinar matahari. Yang pertama ada tanah. Tanah sangat banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya tempat mendirikan rumah, tumbuhan hidup, tempat hidup hewan, dan juga sebagai daerah resapan air. Yang kedua ada air. Air diperoleh dari sumur atau mata air. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, seperti digunakan untuk minum, mandi, mencuci, menyirami tanaman, dan bahkan tumbuhan juga memerlukan air untuk mengangkut makanan. Yang ketiga ada hewan. Hewan digunakan sebagai sumber tenaga untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya, kerbau untuk menarik bajak dan kuda untuk menarik pedati. Hewan juga sebagai sumber makanan. Hewan digunakan sebagai bahan sandang. Contohnya, bulu biri-biri yang berupa wol dapat dijadikan jaket yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada tumbuhan. Tumbuhan digunakan untuk bahan baku industri seperti kapas dan kelapa. Tumbuhan digunakan untuk bahan makanan, bahkan bahan untuk membuat rumah dan perabot seperti kayu jati. Tumbuhan yang busuk juga dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Dan yang paling penting, tumbuhan menyediakan kebutuhan makhluk lain seperti oksigen. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang jika habis tidak dapat diupayakan lagi. Meskipun dapat diupayakan lagi, membutuhkan waktu yang lama hingga mencapai jutaan tahun, sehingga kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Contohnya ada minyak bumi, emas, besi, dan batu bara. Minyak bumi sering disebut juga bahan bakar fosil karena berasal dari jasad renik laut dan hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi diambil melalui proses penambangan. Hasil penambangan minyak bumi tersebut kemudian diolah menjadi berbagai macam bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, aspal, dan sebagainya. Bahan bakar tersebut banyak digunakan dalam alat-alat transportasi atau kendaraan.
kompor, dan pengaspalan jalan. Yang kedua ada batu bara. Batu bara berasal dari fosil tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu yang terdapat dalam perut bumi. Diperoleh dengan cara penambangan juga. Berguna untuk bahan bakar, serat buatan, zat pewarna, nilon, cat, lem, dan bahan pengawet kayu dan juga gas amonia. Di berbagai macam sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan